Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasal, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya baik. Nasal, mungkin tidak usah perkenalan kembali mungkin ya, karena ini kita sudah berada di pertemuan ketiga atau sesi ketiga kalau misalkan di dalam konseling itu. Mungkin sebelum melanjutkan sesi hari ini, saya izin dulu untuk merekam ya seperti biasa. Mungkin ini sebagai dokumentasi saya, sebagai bukti saya bahwa saya tuh sudah melakukan sesi konseling dan mungkin sebagai bahan evaluasi saya ke depannya gitu ya. Eh, Ya, dan ini juga mungkin sebagai penilaian untuk ke dosen saya nanti. Dan kamu tenang saja sama seperti kemarin gitu ya. Privasi kamu tuh bakal aman dan video ini juga akan saya blur gitu dan tutupi kamunya aja. Seperti Baik. itu. Oke, Nasal, apakah kamu sudah siap untuk melaksanakan sesi ketiga kali ini? Sudah. Baik, Nasal. Sebelum kita melanjutkan sesi hari ini, saya ingin mengevaluasi dulu nih perkembangan kamu sejak pertemuan sebelumnya. Bagaimana perasaan kamu setelah latihan dan mengenali bagian dari diri kamu yang yang takut untuk menghadapi semester 5 itu? Hmm, mungkin eh, udah ada perubahan sih sebenarnya. Hmm. Tapi memang ada beberapa yang masih ditakutkan gitu. Ketika aku baru masuk kan nih, Hmm. gitu. Terus kemarin gitu beberapa hari yang lalu itu jadi ada takutnya tapi mikirnya juga udah hadapin gitu. Tapi Hmm. emang tugasnya makin banyak gitu loh. Iya pasti ya. Iya. Oke, mungkin kamu tuh masih memiliki rasa takut gitu ya, untuk menghadapi semester selanjutnya. Kira-kira jika diskalakan nih, jika 0 itu kamu sangat takut sekali dan jika 10 itu kamu percaya diri gitu. Kira-kira sekarang kamu berada di skala keberapa? 5. Kelima. Oke. Ada peningkatan gitu ya dari sesi yang kemarin, yang sebelumnya gitu. Nah, oke. Itu juga perkembangan yang baik ya. Mungkin jadi artinya ego state yang kamu miliki itu menjadi lebih dewasa gitu dan lebih percaya diri gitu ya untuk menghadapi kamu di situasi yang sulit mungkin. Oke, saya ingin kita menghidupkan kembali nih momen atau secara spesifiknya saya ingin kamu mencoba untuk ingat kembali. Ini tutup mata. Makanya dulu ada permasalahan apa enggak? Oh, Baru oke. tuh teman gitu. Oke. Oke, kira-kira apa sih yang sedang kamu alami hari ini, Nasal? Atau apakah kamu memiliki permasalahan di beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang? Eh, ada. Ada, oke. Boleh diceritakan kepada saya kira-kira permasalahan apa yang sedang kamu hadapi? Mungkin ketika saya masuk ya, masuk kelas, terus saya biasa dengerin dosen, masuk ke kayak biasanya gitu, masuk kelas, masuk ngampus lagi gitu. Terus Hmm. kayak, oh gini ya gitu, semester 5 tuh ternyata tugasnya makin banyak gitu, kayak numpuk, banyak banget kayak tugas ini, tugas itu, baru juga masuk kuliah dikasih tugas gitu, terus Hmm. sama pusing gitu, gak boleh. Dosennya tuh kayak lebih, ya maksudnya dosen mata kuliah itu jadi lebih galak-galak gitu loh jadinya. Hmm. Iya, terus aku tuh kayak takut apakah aku bisa mencapai IPK yang sempurna di semester ini apa enggak. Terus kayak apakah aku mampu untuk memenuhi, maksudnya mampu untuk menjalani semester ini apa enggak, karena yang aku rasain tuh kayak kayak apa ya? Kayak jadi lebih takut gitu loh. Kok gini ya gitu. Jadi ada Hmm. bedanya gitu loh. Heeh, gitu sih yang aku rasain itu. Oke. Dalam Oh, oke. gimana? Baik. Nasal, ketika kamu merasakan ketakutan seperti itu, kira-kira kamu berada di situasi yang seperti apa? Takut sih. Takut. Ah, Oke, itu perasaan kamu juga iya, mungkin takut ya. perasaan sih Kira-kira di dalam ruangan apa di luar? di dalam. Di luar, di dalam. Iya, Berarti ya. bersama orang lain atau tidak? Iya, sama orang lain. Bersama orang lain. Oke. Perasaan itu kira-kira besar atau kecil? Sedang sih. Sedang. Oke. Kalau misalkan divisualisasikan nih dalam sebuah bentuk, kira-kira berbentuk atau tidak? Enggak, Enggak. belum Oke. berbentuk.
Oke, tapi berada di bagian tubuh mana tuh kira-kira? Otak Di sih. otak, oke. Rasa takut itu muncul di dalam otak kamu gitu. Iya, Nah, kira-kira rasa ketakutan itu berwarna atau tidak? berwarna Berwarna. Kenapa? Warna apa tuh kira-kira? warna coklat. Warna coklat, oke. Kenapa kamu memilih warna coklat pada Karena ketakutan kamu itu? karena coklatnya jelek gitu. Aku jadi kayak kusam gitu warnanya Oke, teh. jadi kamu itu menggambarkan rasa takut kamu itu dengan tidak berbentuk tapi berwarna coklat Iya, seperti itu ya. iya, Kan kamu alasan kamu memilih warna coklat karena coklat itu mungkin terlihat kusam dan kotor mungkin ya. iya. Oke. Nah, mungkin di sini saya ingin kamu menutup mata. Silahkan kamu posisikan duduk kamu senyaman mungkin. Sudah? Oke, sekarang saya ingin kamu menutup mata dan saya ingin kamu bayangkan nih. Saya ingin kamu menghidupkan kembali momen yang lebih spesifik gitu. Nah, coba ingat kamu suatu kejadian ketika kamu itu berhasil mengendalikan rasa takutmu, ya rasa takutmu itu. Eh, kita tarik ke belakang mungkin ya momennya. Nah, kira-kira bagaimana situasinya? Senang. Senang, oke. Eh, boleh diceritakan kenapa kamu bisa merasakan hal senang seperti itu? Jadi aku tuh waktu usia 8 tahun, kalau nggak salah berarti SD. Nah itu tuh dimana aku tuh punya adik gitu, Hmm, tapi senang gitu. Awalnya memang takut, tapi senang gitu kan. Nah awalnya punya takut dan senang. Nah aku tuh mikir bahwa ketika aku awalnya mikir bahwa ketika aku punya adik, mungkin aku tuh bakalan diasingkan oleh, hmm, maksudnya kayak terbagi gitu. rasa cintanya ya Ya rasa terbagi. cintanya sama apa, orang tua saya terutama ibu saya, tapi ternyata tidak diasingkan gitu, tidak sama saja apa yang dilakukan kepada adik tapi dilakukan juga oleh saya gitu. Nah di situ tuh ada muncul rasa kesenangan gitu, jadi aku nggak takut bahwa aku tuh punya adik, bahkan sampai sekarang aku deket sama adik aku. Hmm, Nah karena itu aku tuh ketika aku punya adik gitu, aku tuh jadi punya teman walaupun adik aku laki-laki ya gitu. Tapi aku tuh jadi punya teman cerita, jadi ya udah gitu loh. Jadi ngerasa di rumah tuh ada temennya, walaupun memang awal mulanya tuh ada rasa kecemburuan gitu loh terhadap hmm, adik, karena kan jadinya apalagi anak laki-laki biasanya kan disenengin gitu ya iya. sama orang tua, tapi ternyata alhamdulillahnya orang tua aku tuh nggak apa ya, tidak membeda-bedakan mana perempuan dan laki-laki, jadi disamakan tapi dengan porsi yang sama gitu, nggak Hmm, dibeda-bedakan. Kayak lebih sayang ke adik enggak. Nah di situ tuh kayak aku mikir, oh ya ngapain aku takut yang udah Allah kasih ke aku hmm, gitu, padahal kan eh, ya udah hidup tuh jalanin aja hmm, gitu, gak usah ditakutin atau dipikirin yang enggak. Tapi kan waktu kecil mah nggak mikir gitu ya gitu, iya. yang ada tuh malah ketakutan akan rasa disingkirkan. Hmm, Tapi ketika aku menjalaninya, enggak sih, nggak disingkirin sama orang tua aku, bahkan jadi lebih happy gitu, lebih hmm, lebih senang aja gitu jadinya oke. gitu. Mungkin cintanya itu jadi bertambah gitu ya, bukannya Iya. berkurang tapi malah bertambah seperti itu. Betul. Nah, Nasa, kira-kira saat kamu di situasi senang seperti itu, kira-kira berada di bagian tubuh mana rasa kesenangan kamu itu? Di sini. Di dada, di Iya, hati. Oke. Nah, kira-kira rasa senang itu berbentuk atau tidak? berbentuk Berbentuk. Berbentuk seperti apa? pelangi, Pelangi. Oke, seperti pelangi. Berwarna atau tidak? berwarna Berwarna. Kira-kira warnanya warna apa aja? warna-warni. Warna seperti pelangi juga Iya, mungkin. betul. Oke. Nah, Ketika kamu ngerasain itu, apa yang kamu rasain? oke. Ketika kamu berada dalam situasi tersebut, kira-kira apa yang kamu rasakan? Seneng sih gitu, kayak punya adik baru, terus kayak ngerasa apa ya, kayak punya teman, terus ya udah seneng aja gitu karena punya adik baru. Oke. Nah, bagus sekali ya. Sekarang saya ingin kamu fokuskan
perhatian itu pada bagian diri yang mengatakan kamu itu senang. Oke, rasakan bagaimana rasa itu mengalir pada diri kamu dan nafasmu dan nada suaramu saat bagian itu mengambil alih diri kamu. Oke, Ada lagi ya? nah kira-kira setelah kamu beranjak menjadi dewasa atau menjadi anak-anak dulu mungkin ya, anak-anak dewasa, anak-anak remaja lalu dewasa. Nah, kira-kira apakah ada hal yang membuat kamu itu senang lagi? Ada. Ada. Kira-kira situasinya seperti apa? eh, Situasinya itu eh, ketika aku ini sih pindah kota Hmm, di aku usia SMP kelas 7 itu. oke. Kira-kira apa yang kamu rasakan, Nasal? Dapat teman baru, suasana baru, tapi emang teman-temannya juga baik. Itu sih senang. Oke. Jadi kamu itu merasa senang lagi gitu ya? Iya, Oke. Nah, kira-kira perasaan senang itu berbentuk atau tidak? berbentuk Berbentuk. Berbentuk seperti apa tuh kalau misalkan divisualisasikan? segitiga. Segitiga. Oke. Kira-kira bentuk segitiga itu berwarna atau tidak? Berwarna Berwarna. Berwarna apa kalau boleh tahu? kuning. Kuning. Oke. Kenapa kamu memilih warna kuning pada kebahagiaan kamu itu? Karena ngerasa ceria banget sih pas waktu SMP, Hmm. bener-bener ceria, gak ada beban, gak ada apa-apa, kayak udah pikirannya main. Oke. Nah, kira-kira bentuk segitiga yang berwarna kuning itu kira-kira besar atau kecil? Besar Besar. Lalu berada di bagian tubuh mana ketika kamu itu merasakan segitiga yang senang itu? di sini kepala. Di kepala lagi. Oke, baik. Nah, eh, kira-kira boleh diceritakan tuh kepada saya hal seperti apa sih? Kenapa kamu itu bisa senang gitu? Apa? Ketika kamu itu beranjak menjadi anak remaja gitu waktu SMP. Ketika aku uh, seneng itu karena kan, tapi awalnya juga takut sebenarnya ya, Hmm. dari awalnya tuh memang takut, tapi pas aku coba itu ternyata nggak semenakutkan itu ya gitu. Hmm. Walaupun memang tidak berjalan dengan lancar awalnya, memang aku tuh belum punya teman, belum banyak kenalan, terus juga belum apa ya, ya masih jadi orang baru di lingkungannya gitu. Nah udah gitu, setelah berjalan beberapa bulan, ternyata temen aku banyak ternyata, Hmm. terus kayak lebih care juga, lebih kayak mau kenalan gitu, terus Hmm. sama lebih deket juga, terus kalau apa apa juga diajak ke kantin. Tapi walaupun memang awal mulanya aku tuh nggak diajak sama sekali, kayak karena sebenarnya aku sih yang kayak menarik diri, kayak Hmm. malu. Ada juga sebenarnya yang ngenalin dua orang tuh, sempet deket banget juga sampai Hmm. sekarang deketnya. Nah, tapi kan di situ tuh aku kayak, kenapa ya teman-teman yang lain apa nggak suka sama kedatangan aku ya, Hmm. masih berpikir seperti itu. Tapi pas aku sudah menjalankan beberapa bulan, teman-teman aku jadi berbeda-beda gitu. Ya, maksudnya kayak udah menunjukkan gitu, eh, bahwa mereka pun menerima aku dengan apa adanya gitu, sebagai murid baru mungkin di sana. Hmm. Aku tuh kelas 8 di situ tuh. Nah, udah gitu, ya udah gitu, ternyata apa yang aku pikirin selama itu nggak selalu buruk ya gitu. Apa yang aku pikirin buruk tuh ternyata nggak selalu buruk juga gitu, Hmm. ternyata bahkan jauh lebih indah gitu. Yang aku bayangin awalnya kan memang aku nggak mau pindah, Hmm. tapi ketika aku pindah ke sini tuh ya udah happy gitu, walaupun memang sama lah happynya Hmm. sebanding, cuman ya udah happy aja gitu, senang juga karena teman-temannya juga lebih banyak lagi gitu, terus kayak lebih terkenal juga gitu karena mungkin Hmm. aku murid baru gitu ya. Gitu, jadi Iya. happy gitu kan. Kalau aku di kota sebelumnya ya udah kenal tapi tidak diagung-agungin. Kalau di sini mah Hmm. sampai kayak disukain gitu sama Hmm. cowok-cowok. Mungkin kan waktu itu akunya juga masih begir ya gitu kalau bahasanya mah. Iya. Gitu, jadi kayak senang gitu, kayak orang-orang tuh tahu aku, terus kayak nyapa. Jadi nggak takut gitu. Hmm. Baik, setelah saya cerna gitu ya cerita kamu dari kamu anak-anak,
terus kamu beranjak remaja juga, menjadi anak yang remaja juga, itu tuh mungkin kamu tuh memiliki rasa takut, tetapi dengan ketakutan itu ternyata ada rasa bahagia nih, ada rasa senang gitu ya di balik ketakutan itu. Oke, nah sekarang kamu masih menutup matanya dan saya ingin eh, kita tuh membuat jembatan nih. Apa? Coba sekarang kamu bayangkan ego state yang tenang dan percaya diri itu, yang happy itu menemani kamu di masa depan gitu. Misalnya di semester berikutnya nih, apa ketika kamu itu harus presentasi lebih sering atau tugasnya juga lebih banyak gitu. Nah, kira-kira apa di jembatan itu siapa nih yang mendukung kamu kira-kira? Orang tua, Orang tua, oke. teman, Apakah ada bagian dari diri kamu itu yang apa yang mensupport kamu diri kamu sendiri? ada. Oke. Nah, kira-kira apa pesan yang ia sampaikan kepada kamu? Kamu tuh pasti bisa gitu, bisa ngelakuin hal-hal yang kamu ingin. Kamu nggak usah takut sama apa yang belum terjadi. Hmm, Jalanin dulu aja, nanti juga ketemu sama happy-nya kok. hmm. Oke. Nah, itulah jembatan antara pengalaman di sesi ini gitu ya dan kehidupan nyata kamu pada kehidupan sebelumnya gitu. Bukan kehidupan sebelumnya, maksudnya di usia sebelumnya gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin kamu mengekspresikan perasaan kamu saat ego state itu eh, muncul muncul nih lebih kuat dan lebih hadir. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Senang. Senang, oke. Apakah kamu lebih ringan lagi? Apakah Iya, kamu iya, menjadi lebih tenang gitu? iya, iya. Oke. Nah, sekarang kok ada pengucapan kata ya? Enggak. Oke. Boleh buka matanya. Oke, sekarang saya ingin kamu membuka mata kembali. Sudah, baik, bagus sekali. Oke, kira-kira pada sesi ini 17, 18. Oke, kira-kira dalam sisi ini, apakah apa yang dapat kamu ambil hikmahnya gitu? Mungkin kayak karena tadi sudah membayangkan juga ya gitu, ternyata nggak usah harus takut ya kalau misalkan Hmm, kita pada situasi baru atau kayak ketika kita nggak ada hal baru gitu di hidup kita, karena apa yang kita pikirin itu belum tentu menakutkan hmm, sebenarnya. Terus juga aku tuh bawa tadi kan sudah membayangkan masa-masa aku muda gitu, hmm, aku sekarang masih muda ya sebenarnya gitu. ya, Eh, bahwa apa yang aku takutin dulu gitu ternyata pas udah dijalanin nggak takut gitu, malah lebih hmm, happy. Mungkin sekarang juga ketika aku semester sekarang menjak semester sekarang juga ya udah jalanin aja gitu, hmm, yang aku dapat tuh kayak gitu, jalanin aja nggak usah ditakutin, dibawa senang aja. iya betul. Ya harus bersyukur juga ternyata teman-teman aku di kuliah juga baik-baik semua loh. Hmm. Itu sih yang aku rasain. Oke, bagus sekali ya. Itu juga apa sumber daya yang penting juga gitu ya. Ya, Dan kamu itu dapat merasakan bagaimana ego state percaya diri kamu itu, ego state apa ya, kesenangan itu apa muncul gitu dan bisa bermanfaat gitu ya dari kamu yang masa lalu ke masa sekarang jadi mengetahui juga gitu ya. Oke, terus ada lagi nggak? Apa lagi? Oke, penutupan. kalah dulu. Oke, eh, menurut kamu nih setelah kamu melakukan sesi yang ketiga ini, kira-kira sekarang kamu berada di skala keberapa nih setelah kamu mengetahui bahwa dulu tuh kamu ternyata pernah berada di masa yang takut tapi ternyata ada happy-nya juga gitu setelah dijalanin. Nah, pada skala keberapa kira-kira yang kamu rasakan? Kalau misalkan 0 itu kamu merasa tidak senang, kalau misalkan 10 itu kamu merasa senang. Kira-kira sekarang setelah melakukan sesi yang ketiga, kamu berada di skala yang keberapa? Di skala 9. 9. Oke, itu skala yang lumayan tinggi gitu ya. Kenapa kira-kira kamu memilih angka 9? Karena aku tuh ngerasa setelah aku ngakuin counseling ini kayak Hmm. oh iya ya ternyata apa yang aku takutin tuh nggak perlu ditakutin, terus kayak Hmm. lebih percaya diri sih sebenarnya sekarang mah. Lebih percaya diri. Oke, Iya, mungkin sekarang bagian diri kamu yang dominan itu percaya diri gitu ya. iya betul. Nah, baik. Mungkin kamu itu bisa menyimpan
rasa tersebut sebagai gambaran diri kamu yang baru gitu ya, dan kamu bisa mengingatnya saat kamu merasa takut dan cemas itu. Nah, oke. Hari ini kamu sudah memperkuat ego state yang adaptif kamu. Pada sesi berikutnya kita akan melihat mungkin bagaimana diri kamu ini bisa bekerja secara konsisten gitu ya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Dapat dipahami? Oke. Eh, karena mungkin sesi kali ini apakah ada yang kamu ingin tanyakan lagi? Enggak. Enggak, oke. Nah, karena mungkin sesi kali ini eh, kamu juga tidak ada yang ditanyakan, mungkin dicukupkan sekian. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, karena kamu sudah berkenan hadir. Mungkin kita akan bertemu kembali di sesi yang keempat nanti ya. Ya. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih, Nasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari awal. Mm-mm. Jadi aku bisa melangkah gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Anjing dia. Tundu aja. Bukan tuh nih pusing. Itu tuh kamu kedengeran kan nantinya kalau belok dulu? Kedengeran? Oh, kedengeran tadi dia belok gitu. Kedengeran. Ulangi atau diedit? Oke, udah. Anjir kok baik kasar. Oke. Stop, ulangi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasal, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya baik. Nah, Nasal, mungkin tidak usah perkenalan kembali mungkin ya, karena ini kita sudah berada di pertemuan ketiga atau sesi ketiga kalau misalkan di dalam konseling itu. Nah, mungkin sebelum melanjutkan sesi hari ini, saya izin dulu untuk merekam ya seperti biasa. Mungkin ini sebagai dokumentasi saya, sebagai bukti saya bahwa saya tuh sudah melakukan sesi konseling dan mungkin sebagai bahan evaluasi saya ke depannya gitu ya. Eh, ya dan ini juga mungkin sebagai penilaian untuk ke dosen saya nanti. Dan kamu tenang saja sama seperti kemarin gitu ya. Privasi kamu tuh bakal aman dan video ini juga akan saya blur gitu dan tutupi kamunya aja. Seperti Baik. itu. Oke, Nasal, apakah kamu sudah siap untuk melaksanakan sesi ketiga kali ini? Sudah. Baik, Nasal. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi hari ini, saya ingin mengevaluasi dulu nih perkembangan kamu sejak pertemuan sebelumnya. Bagaimana perasaan kamu setelah latihan dan mengenali bagian dari diri kamu yang yang takut untuk menghadapi semester 5 itu? Mungkin udah ada perubahan sih sebenarnya. Tapi memang ada beberapa yang masih ditakutkan gitu ketika aku baru masuk kan nih gitu. Terus kemarin gitu beberapa hari yang lalu itu jadi ada takutnya tapi mikirnya juga udah hadapin gitu. Tapi emang tugasnya makin banyak gitu loh. Iya, pasti ya. Iya. Oke, mungkin kamu tuh masih memiliki rasa takut gitu ya, untuk menghadapi semester selanjutnya. Kira-kira jika diskalakan nih, jika 0 itu kamu sangat takut sekali dan jika 10 itu kamu percaya diri gitu. Kira-kira sekarang kamu berada di skala keberapa? 5. Kelima, oke. Ada peningkatan gitu ya dari sesi yang kemarin, yang sebelumnya gitu. Nah, oke. Itu juga perkembangan yang baik ya, mungkin jadi artinya ego state yang kamu miliki itu menjadi lebih dewasa gitu dan lebih percaya diri gitu ya untuk menghadapi kamu di situasi yang sulit mungkin. Nah, oke, saya ingin kita menghidupkan kembali nih momen atau secara spesifiknya saya ingin kamu mencoba untuk ingat kembali. Makanya dulu ada permasalahan apa enggak? Oh, Baru oke. tuh teman gitu. Oke. Oke, nah kira-kira apa sih yang sedang kamu alami hari ini, Nasal? Atau apakah kamu memiliki permasalahan di beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang? Uh, ada. Ada, oke. Boleh diceritakan kepada saya kira-kira permasalahan apa yang sedang kamu hadapi?
Mungkin ketika saya masuk kelas, terus kayak biasa dengerin dosen, masuk ke kayak biasanya gitu, masuk kelas, masuk ngampus lagi gitu. Terus Hmm. kayak, oh gini ya gitu, semester 5 tuh ternyata tugasnya makin banyak gitu, kayak numpuk, banyak banget kayak tugas ini, tugas itu, baru juga masuk udah dikasih tugas gitu, terus sama pusing gitu, gak boleh. Dosennya tuh kayak lebih, ya maksudnya dosen mata kuliah itu jadi lebih galak-galak gitu loh jadinya. Hmm. Iya, terus aku tuh kayak takut apakah aku bisa mencapai IPK yang sempurna di semester ini apa enggak. Terus kayak apakah aku mampu untuk memenuhi, maksudnya mampu untuk menjalani semester ini apa enggak, karena yang aku rasain tuh kayak kayak apa ya, kayak jadi lebih takut gitu loh, kok gini ya gitu, jadi ada Hmm. bedanya gitu loh. Heeh, gitu sih yang aku rasain itu Oke. dalam Oh, oke. gimana. Nah, baik. Nah, Sal, ketika kamu merasakan ketakutan seperti itu, kira-kira kamu berada di situasi yang seperti apa? Takut sih. Takut. Ah, Oke, itu perasaan kamu juga iya, mungkin takut ya. perasaan Kira-kira di dalam ruangan apa di luar? di dalam. Di luar, di dalam. Iya, Berarti ya. bersama orang lain atau tidak? Iya, sama orang lain. Bersama orang lain. Oke. Perasaan itu kira-kira besar atau kecil? Sedang sih. Sedang. Oke. Kalau misalkan divisualisasikan nih dalam sebuah bentuk, kira-kira berbentuk atau tidak? Enggak, Enggak. belum Oke. berbentuk. Oke. Tapi berada di bagian tubuh mana tuh kira-kira? Otak. Di otak. Oke. Rasa takut itu muncul di dalam otak kamu gitu. Iya, Nah, kira-kira rasa ketakutan itu berwarna atau tidak? berwarna Berwarna. Kenapa? Warna apa tuh kira-kira? warna coklat. Warna coklat. Oke. Kenapa kamu memilih warna coklat pada Karena ketakutan kamu itu? karena coklatnya jelek gitu. Aku jadi kayak kusam gitu warnanya Oke. teh. Jadi kamu itu menggambarkan rasa takut kamu itu dengan tidak berbentuk tapi berwarna coklat Iya, seperti itu ya. iya, Kan kamu alasan kamu memilih warna coklat karena coklat itu mungkin terlihat kusam dan kotor mungkin ya. iya. Oke. Nah, mungkin di sini saya ingin kamu menutup mata. Silahkan kamu posisikan duduk kamu senyaman mungkin. Sudah? Oke, sekarang saya ingin kamu menutup mata dan saya ingin kamu eh, bayangkan nih. Saya ingin kamu menghidupkan kembali momen yang lebih spesifik gitu. Nah, coba ingat kamu suatu kejadian ketika kamu itu berhasil mengendalikan rasa takutmu, ya rasa takutmu itu. Eh, kita tarik ke belakang mungkin ya momennya. Nah, kira-kira bagaimana situasinya? Senang. Senang, oke. Eh, boleh diceritakan kenapa kamu bisa merasakan hal senang seperti itu? Jadi aku tuh waktu usia 8 tahun, kalau nggak salah berarti SD. Nah, itu tuh dimana aku tuh punya adik gitu. Hmm. Tapi senang gitu. Awalnya memang takut, tapi senang gitu kan. Nah, awalnya punya takut dan senang. Nah, aku tuh mikir bahwa ketika aku awalnya mikir bahwa ketika aku punya adik, mungkin aku tuh bakalan diasingkan oleh, Hmm. maksudnya kayak terbagi gitu. Rasa cintanya ya Iya, rasa terbagi. cintanya sama apa, orang tua saya, terutama ibu saya. Tapi ternyata tidak diasingkan gitu, tidak sama saja apa yang dilakukan kepada adik, tapi dilakukan juga oleh saya gitu. Nah, di situ tuh ada muncul rasa kesenangan gitu. Jadi aku nggak takut bahwa aku tuh punya adik. Bahkan sampai sekarang aku deket sama adik aku. Hmm. Nah, sana itu aku tuh ketika aku punya adik gitu, aku tuh jadi punya teman walaupun adik aku laki-laki ya gitu. Tapi aku tuh jadi punya teman cerita, jadi ya udah gitu loh. Jadi ngerasa di rumah tuh ada temennya. Walaupun memang awal mulanya tuh ada rasa kecemburuan gitu loh terhadap adik. Karena kan jadinya apalagi anak laki-laki biasanya kan disenengin gitu ya sama Iya. orang tua, tapi ternyata alhamdulillahnya orang tua aku tuh nggak apa ya, tidak membeda-bedakan mana perempuan dan laki-laki, jadi disamakan tapi dengan porsi yang sama gitu, nggak Hmm. dibeda-bedakan. Kayak lebih sayang ke adik enggak. Nah, di situ tuh kayak aku mikir, oh iya ya ngapain aku takut yang udah Allah kasih ke aku Hmm. gitu, padahal kan eh, ya udah hidup tuh jalanin aja Hmm. gitu, gak usah ditakutin atau
pikirin yang enggak. Tapi kan waktu kecil mah nggak mikir gitu ya gitu. Iya. Yang ada tuh malah ketakutan akan rasa disingkirkan. Hmm. Tapi ketika aku menjalaninya, enggak sih, nggak disingkirin sama orang tua aku, bahkan jadi lebih happy gitu, lebih Hmm. lebih senang aja gitu jadinya Oke. gitu. Mungkin cintanya itu jadi bertambah gitu ya, bukannya Iya. berkurang tapi malah bertambah seperti itu. Betul. Nah, Nasal, kira-kira saat kamu di situasi senang seperti itu, kira-kira berada di bagian tubuh mana rasa kesenangan kamu itu? Di sini. Di dada, di Iya. hati. Oke. Nah, kira-kira rasa senang itu berbentuk atau tidak? Berbentuk Berbentuk. Berbentuk seperti apa? pelangi. Pelangi. Oke, seperti pelangi. Berwarna atau tidak? Berwarna. Berwarna. Kira-kira warnanya warna apa aja? Warna-warni. Warna-warni seperti pelangi juga Iya mungkin. gitu. Oke. Nah, Ketika kamu ngerasain itu, apa yang kamu rasain? oke. Ketika kamu berada dalam situasi tersebut, kira-kira apa yang kamu rasakan? Seneng sih gitu, kayak punya adik baru, terus kayak ngerasa apa ya, kayak punya teman, terus ya udah seneng aja gitu karena punya adik baru. Oke. Nah, bagus sekali ya. Sekarang saya ingin kamu fokuskan perhatian itu pada bagian diri yang mengatakan kamu itu senang. Oke, rasakan bagaimana rasa itu mengalir pada diri kamu dan nafasmu dan nada suaramu saat bagian itu mengambil alih diri kamu. Oke. Ada lagi ya? Nah, kira-kira setelah kamu beranjak menjadi dewasa atau menjadi anak-anak dulu mungkin ya, anak-anak dewasa, anak-anak remaja lalu dewasa. Nah, kira-kira apakah ada hal yang membuat kamu itu senang lagi? Ada. Ada. Kira-kira situasinya seperti apa? eh, Situasinya itu eh ketika aku ini sih pindah kota. Hmm. Di aku